Dalam sektor tunggal putra, sudah 26 tahun berlalu Indonesia tanpa gelar juara di kejuaraan tertua bulu tangkis All England. Hasil tersebut tak lepas dari buruknya regenerasi pemain yang dimiliki Indonesia dalam sektor tunggal putra. Padahal, jika kita menengok ke belakang, 15 gelar juara sudah berhasil dimiliki Indonesia dari 5 pemain yang berbeda. Dari nama-nama tersebut, prestasi yang cukup gemilang diberikan oleh Rudi Hartono dengan 7 gelar juara, yang 6 diantaranya didapatkan secara beruntun. Namun, setelah Haryanto Arbi berhasil merebut gelar juara di tahun 1994, seolah menjadi mimpi buruk dengan tidak adanya lagi perwakilan Indonesia yang memberikan gelar serupa hingga sekarang ini. Prestasi terbaik setelah itu hanya sampai di babak final yang diberikan dua pemain berbeda, yaitu Taufik Hidayat di tahun 1999 dan tahun 2000, serta Budi Santoso yang berhasil mencapai babak final di tahun 2002. Di tahun-tahun berikutnya, mimpi buruk itu seolah menjadi kenyataan setelah perwakilan Indonesia di sektor tunggal putra mendominasi berguguran di babak pertama hingga kuarter final. Pada perhelatan kejuaraan All England di tahun 2001 ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 21 Maret, hasil drawing pertandingan secara resmi sudah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, yang mana dua pemain pelatnas Anthony Ginting dan Jonathan Christie serta satu pemain non pelatnas Tommy Sugiarto akan menjadi wakil Indonesia dalam sektor tunggal putra. Bagaimanakah kesempatan mereka dalam kejuaraan itu? Apakah salah satu dari mereka mampu menghentikan mimpi buruk Indonesia atau akan hanya menambah menjadi 27 tahun Indonesia tanpa gelar juara di ajang All England dalam sektor tunggal putra? Berikut ini sebuah analisa singkat dari lawan-lawan yang mereka hadapi di kejuaraan All England 2021 akan tersaji untuk kalian semua. Tapi sebelum lanjut, alangkah terima kasihnya jika kalian subscribe via badminton, karena di channel ini akan banyak ulasan yang fokus membahas dunia bulu tangkis. Sejak keikutsertaannya di tahun 2016, Anthony Ginting tak pernah sekalipun memberikan hasil memuaskan ketika berlaga di kejuaraan All England. Dari 5 penampilannya, dia terhenti sebanyak 5 kali di babak pertama. Sedangkan di kejuaraan kali ini, Anthony Ginting yang menjadi unggulan keempat akan menghadapi wakil Prancis Thomas Roussel dengan peringkat 50 dunia sebagai lawan pertamanya. Jika Ginting berhasil menghilangkan kutukannya yang selalu terhenti di babak pertama, lawan yang dia hadapi di babak kedua kemungkinan wakil dari Thailand Katapon Wangcharoen. Meskipun secara head-to-head Ginting lebih diunggulkan, keikutsertaan lawan di ajang Swiss Open menjadi ancaman tersendiri yang perlu diwaspadai Anthony Ginting. Jika sebuah kemenangan berhasil dia dapatkan, akan menjadi sebuah kejutan tersendiri untuk Anthony Ginting. Sedangkan di babak kuarter final, terdapat 4 pemain yang salah satunya adalah wakil dari Indonesia Tommy Sugiarto. Namun, keberadaan wakil dari India Srikan Kidambi yang menempati unggulan ke-8 menjadi pemain yang paling berpeluang untuk menempati satu tempat di babak kuarter final. Hal itu diperkuat dengan keberhasilan Kidambi dengan kelolosannya di babak semifinal kejuaraan sebelumnya Swiss Open 2021. Meskipun secara head-to-head Ginting dan Kidambi saling mengalahkan, performa buruk Ginting di kejuaraan sebelumnya menjadi catatan tersendiri untuk keberhasilannya melaju ke babak selanjutnya. Terlebih lagi, di laga semifinal, pemain terbaik dunia di sektor tunggal putra Kento Momota menjadi pemain terkuat yang siap mengisi satu tempat di babak tersebut. Sedangkan satu wakil Indonesia lainnya, Jonathan Christie, yang berada di plot berbeda, akan menghadapi wakil Thailand Kunlavut Phititsar di babak pertama. Meskipun Jonathan menjadi unggulan kelima di kejuaraan tersebut, bukan berarti dia bisa dengan mudah untuk melaju di babak berikutnya. Performa lawan yang berhasil melaju di partai final kejuaraan Swiss Open menjadi ancaman tersendiri untuknya. Terlebih lagi, lamanya Jonathan Christie absen di kejuaraan bulu tangkis tanpa adanya turnamen pemanasan akan menjadi kendala besar untuk penampilannya nanti. Tak cuma itu, pemain terbaik Eropa yang menduduki peringkat 2 dunia Viktor Axelsen siap menghadang Jonathan Christie jika dirinya berhasil melaju di babak kuarter final.
Itulah sedikit analisa singkat dari gelaran All England 2021 di sektor tunggal putra. Tanpa meragukan kemampuan perwakilan pemain Indonesia, dari analisa singkat tersebut, sewajarnya kita tak perlu berharap lebih jika salah satu perwakilan Indonesia membawa gelar juara di ajang tersebut. Namun, kisah Anthony Ginting yang berhasil membawa gelar juara di ajang China Open 2018 yang dia dapat setelah mengalahkan beberapa pemain terbaik dunia cukup menjadi obat pelipur lara sebagai rasa optimis kita agar ada sebuah kejutan dari salah satu perwakilan Indonesia dalam sektor tunggal putra. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.